Halo, thank you ya untuk waktu yang diberikan ke aku. Oke, aku mau kasih testimoni nih. Lututku ini meskipun aku baru umur 43 tahun, aku belum perkenalan ya. Perkenalan dulu. Aku juga dari Semarang sama kayak Nana. Itu aja sih. Jadi aku mau kasih testimoni tentang lutut yang sakit. Meskipun aku baru usia 43 tahun, sebenarnya ini aku sudah kerasa dari sebelum umur 40 malahan, dari umur 37 tahun aku tuh sudah mulai kerasa lututku ini ada masalah. Cuman biasalah kita kalau saya kalau masih muda rasanya kayak nyepelein lah ya. Oh, masih belum begitu mikir tentang kesehatan gitu. Jadi aku biarin aja. Jadi awalnya aku ngerasain kalau berdiri agak lama itu lututku sakit gitu loh. Nah, karena aku biarin lama-lama sakitnya itu kan meremen tuh bahasa Indonesianya apa ya? Merambat lutut bagian belakang, terus ke betis seperti itu. Nah, puncaknya itu sebenarnya aku sudah ke dokter juga sih, udah dikasih vitamin, dikasih kayak suruh minum glukosamin juga kan. Cuman aku orangnya tipenya enggak telaten lah suruh minum obat-obat kayak gitu. Lagian aku ngitung jumlah obat 6 setiap hari itu aku mikir ya, males banget gitu loh, apalagi mikirin ke ginjal juga gitu loh. Jadi aku males suruh minum obat gitu. Yang aku minum itu cuman untuk obat lutut gitu loh. Jadi itu pun cuman untuk ngilangin nyeri aja gitu loh. Jadi kalau sehari aku enggak minum, itu nyerinya pasti kambuh gitu. Dan kalau kambuh itu puncaknya tahun kemarin gitu loh. Jadi aku udah mulai ngerasa apa-apa udah enggak nyaman. Duduk gini aja, kaki ketekuk gitu ya. 1 menit sudah harus lonjor, nanti selonjor sudah harus ditekuk. Jadi udah benar-benar tak nyaman, apalagi kalau disuruh naik turun tangga gitu. Jadi aku harus pegangan kiri kanan, kaki kiri naik duluan, kaki kanan tak angkat, kaki kiri naik, kaki kanan tak angkat. Jadi kaki kanan posisi itu sudah nggak bisa ditekuk gitu, jalan aja sudah nggak bisa ditekuk gitu. Jadi kelihatan banget kalau lutut itu bermasalah gitu. Jadi aku awalnya dulu minum obat itu. Nah, terus aku lihat testimoni dari Facebook itu tentang Bioblast. Karena waktu itu kalau cuman sekedar lutut mungkin aku waktu itu belum mau ambil juga mungkin. Nah, puncaknya tahun 2018 kemarin, 2019 tahun kemarin ya. Itu kondisi kesehatanku benar-benar banyak banget yang bermasalah gitu loh. Yang awalnya sudah enggak pernah sakit kepala, jadi sakit kepala sebelah kanan. Terus fluku juga jadi makin hilangnya makin lama, makin sulit gitu. Nah, terus akhirnya aku putusin. Terus aku ada satu testimoni itu aku ada tanda-tanda ke arah kanker payudara. Jadi kondisinya waktu itu sudah nyerinya udah tambah sering kayak gitu kan. Terus tambah ada peradangan di payudara bagian bawah sama keluar lendir. Jadi aku sudah konsultasi ke beberapa orang juga sama dokter, memang tanda-tanda itu ke arah sana gitu. Jadi aku akhirnya aku enggak mau kondisi kesehatanku seperti ini. Akhirnya aku putusin, ya udah deh aku coba deh, aku orangnya enggak telaten minum obat, aku akhirnya ambil Bioblast gitu. Biasanya kalau aku pakai beberapa hari minum air sama pakai Bioblast terapi tempel di lutut itu, ya aku pakai yang kecil kalau tempel di lutut. Biasanya kalau aku bangun tidur, kalau aku mau bangun itu kaki itu harus tak telapakin itu dua-duanya sudah mapan dulu, baru aku berani berdiri. Jadi enggak berani kalau cuma kaki satu terus langsung berdiri gitu enggak berani. Jadi harus seperti itu. Nah, aku pakai minum air sama terapi tempel Bioblast berapa hari, aku udah ngerasain manfaatnya gitu loh. Oh, kok sekarang lututku udah nyerinya udah berkurang banyak gitu. Nah, aku telatenin terus tiap malam aku tempel, nanti pagi bangun baru aku lepas. Terus pakai kalungnya juga sama minum airnya jadi lebih banyak. Biasanya aku 1 galon itu kalau untuk satu keluarga bisa 2-3 hari. Sejak pakai Bioblast 1 galon itu 1 hari pasti habis gitu. Jadi frekuensi minumnya jadi lebih banyak gitu. Nah, 3 bulan aku terapi tempel itu kondisi lututku tuh waktu itu sakitnya sudah sampai ke tulang kering depan ya. Kalau pas kambuh
itu sakitnya luar biasa nyerine, jadi aktivitas sudah harus aku berhentiin, harus aku tunggu sampai nyeriku hilang baru aku bisa aktivitas lagi gitu. Nah, 3 bulan pakai terapi tempel bioglas itu sempat kambuh lagi itu yang tulang kering sakit nyeri lagi itu masih kambuh lagi. Aku sempat mikir gini, aduh kok udah terapi 3 bulan kok masih sakit lagi ya gitu. Aduh apa kemarin bener ya, cuman sementara aja sih ngilangin nyerinya gitu. Nah tapi aku tetap aku berdoa sih, aku tetap usaha tetap tak lakuin, aku tetap terapi, tetap tak tempelin bioglas tiap hari gitu kan. Nah bulan kelima itu nyeri di tulang kering, di lutut itu tulang kering sudah sama sekali tidak pernah muncul lagi. Kalau yang di lutut saat ini masih sedikit-sedikit, tapi sudah aktivitas sudah normal. Jadi aku naik turun tangga juga sudah normal, jalan juga sudah normal, mau naik kursi, turun kursi pun aku sudah tidak kesulitan lagi. Itu ya. Banyak sebenarnya, tapi kalau diceritain satu-satu tidak cukup nanti waktunya ya. Terus yang kedua aku mau cerita tentang air bioglas. Mungkin pernah ada yang dapat air bioglas tidak boleh direbus apa-apa gitu ya, takut kalau khasiatnya jadi hilang gitu ya. Tapi berdasarkan pengalaman yang aku lakuin, air bioglas yang aku rebus, terus aku bikin untuk teh, untuk kopi. Nah ini yang untuk masak. Nah kalau kita masak pakai air bioglas, itu kayak sop itu kalau kita masak pagi, siang kita tidak panasin kan mesti warna kuahnya udah berubah tuh jadi butek bahasa Inggrisnya apa bahasa Indonesianya apa ya? Keruh ya. Keruh. Airnya kan jadi keruh, terus rasanya juga jadi kecut gitu ya. Tapi kalau kita masak pakai air bioglas itu daya tahan sayur, kesegaran sayurnya bisa bertahan lebih lama sampai malam itu enggak apa-apa gitu loh. Nah, ini udah dibuktiin sama member-memberku juga gitu. Masak pagi jam 7 sampai jam 10 malam ternyata masih oke, enggak ada rasa kecut sama sekali kayak gitu. Itu testimoninya. Terus untuk bikin minuman-minuman gitu juga jadi lebih enteng juga sih, minumannya diminum jadi lebih enteng kayak gitu. Sayurnya lebih yang jelas kesegaran sayurnya bisa lebih terjaga lah kalau kita masak pakai air bioglas gitu. Nggak cepat basi. Iya, betul. Ya, itu testimoni yang bisa aku sampaikan, semoga berguna buat semua ya. Thank you. Thank you Cik Mina. Sama. Ya. Thank you. Keren. Banyak banget. Itu sebenarnya masih banyak ya, Cik ya. Nanti next lah. Nah, ini loh. Ya diajariku ya. Ini dulu aku kena trigliserid, kolesterol, asam uratku tuh sudah tinggi semua tuh. Beneran tahun kemarin tuh aku kondisi kesehatanku sudah buruk banget gitu ya. Ini masih ketekuk nih, tapi dulu ini dulu dari bengkak-bengkak. Jadi untuk nekuk itu enggak bisa. Misalkan ini harus tak paksa nekuk. Kita kalau kegiatan rumah tangga kalau enggak megang kan enggak mungkin kan. Mosok meh gini terus kan enggak mungkin. Pasti kan ada suatu saat kita harus genggam kan gitu. Nah, waktu genggam ini seperti ini ketekuk gini nih ya. Ini dulu kalau harus melurusin itu aku harus paksa-paksa tak urut-urut sambil nahan kesakitan. Tapi nanti kalau aku megang sesuatu lagi, ketekuk lagi. Nah, sekarang berbarengan sama lutut sih. 5 bulan itu bengkak-bengkak di jariku sudah kempes semua, sudah enggak bengkak lagi, terus aku bisa genggam kencang. Seperti sekarang nih, aku bisa genggam kencang. Ini meskipun jari kelingkingku ketekuk nih. Nih ya, ketekuk ya. Ini tinggal tak hendakin gini aja sudah balik. Dan enggak perlu tak paksa-paksa seperti dulu lagi. Meskipun belum normal 100%, tapi sudah enggak ada rasa sakit sama sekali. Gitu. Udah ya sayang, cukup ya 3 ya. Oh ya, banyak. Nah terus kalau jari-jariku yang bengkak ini gimana sih? Nggak susut-susut ini. Kasus berbeda itu. Kalau ini memang montok dari sono. Makannya dikurangin nek itu, Mel. Loh, ini mau enggak makan pun tetap segini kok. Enggak pernah nyusut. Imut ya toh. Oke. Oh ya, tadi yang untuk air bioglas yang nggak perlu dipanasin,
Itu memang karena teorinya air heksagonal itu kalau kena panas strukturnya akan pecah. Nah, tapi mungkin enggak semua, maksudnya semua yang sudah heksagonal itu enggak semuanya pecah. Jadi tetap ada sebagian yang masih bagus bentuknya. Nah, itu yang makanya sop itu, sayur-sayur itu kesegarannya tetap bisa bertahan lama. Karena enggak semuanya rusak. Tapi memang lebih bagus kalau dikonsumsinya air biasa. Tapi ya karena sudah dicoba ya, tadi kan teori ya, tapi sudah dicoba ada prakteknya, ya monggo nggak apa-apa diikutin aja. Soalnya ada sih yang pernah, biasa kalau orang-orang sudah tua, itu kan sukanya minumnya harus anget-anget, bahkan harus panas-panas gitu kalau orang tua ya. Nah dulu kalau orang tua tanya, bisa nggak untuk minum air panas? Kita kan bilang nggak bisa. Akhirnya ada yang nggak jadi beli. Nah, ini mungkin juga boleh, testimoninya ini boleh di-sharingkan kalau ada orang yang biasanya minum air panas. Jadi jangan dibilang kalau nggak bisa, gitu ya. Tapi boleh sharingkan testimoni dari Cik Mina tadi.